welcome back to my channel everybody. Semuanya Hari ini aku bukan mau masak-masak. Terus mau ngapain ya? Hari ini aku mau bagiin tips buat kalian. Karena ada salah seorang teman aku yang bilang, Isna, lu tahu nggak sih gimana caranya nyiapin sarapan buat orang Turki, atau maksudnya tuh bagaimana caranya mempersiapkan atau bagaimana caranya breakfast ala Turki gitu ya, sarapan ala Turki. Ya aku bilang of course I know, tentu aku tahu bagaimana caranya karena aku beberapa kali selalu melakukan itu dengan pekerjaan aku yang sebelumnya. So this time I wanna give you beberapa tips dan apa sih kebiasaan mereka yang biasa mereka makan dan biasa mereka sajikan di atas meja, bagaimana cara penyajiannya. So this is it. Silahkan disimak. Ambil pena dan kertas sekarang kalau kalian mau catat. Kalau tidak juga silahkan, cukup disimak aja. Pertama, kebiasaan mereka itu adalah mereka selalu minum teh saat sarapan. So, teh yang biasa mereka gunakan itu macam-macam ya mereknya. Cuman ini salah satu merek yang mungkin kalian sering dengar, dan ini brand internasional ya, Lipton. Mereka biasa pakai yang ini, yang yellow label. Isinya tuh yang teh kantong bundar itu loh. Ini teh kantong bundar. Oke. Teh kantong bundar sari murni yang rasanya enak sekali. Misalkan kalian ke hotel, biasanya bentuknya sasetan yang gini. Nah, mereka itu tradisinya tehnya itu bukan, kalau kita kan biasanya cukup mendidihin air, terus air tehnya di sini, airnya di air yang panas mendidih kita taruh kan. Atau kalau yang teh tubruk biasanya kita juga sama, udah di teh di dalam teko panci, terus kita isi dengan air mendidih gitu. Kalau mereka jadi mereka ada teko khusus, nggak khusus sih, cuman teko yang cukup unik buat khasnya mereka gitu. Jadi tekonya tuh gambarnya seperti ini. Ini seperti yang kalian lihat di atasnya dia itu ada dua, di bawahnya di atasnya ada dua, di atasnya ada satu, di bawahnya ada satu, jadi ada dua. Tekonya tuh seperti ini. Jadi bayangkan ada satu yang di bawah adalah teko ya, di sini juga teko. Oke, dan dua-duanya sama-sama ada buat ngucurin airnya ya, apa tuh, pokoknya itulah nih ya kan. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah, kalau aku nyiapin sarapan, aku pasti didihin air panas dulu untuk tehnya. Jadi pertama kita didihin airnya dulu, jadi kan ada dua tempat nih, didihin airnya dulu di air yang paling bawah. Jadi mereka selalu gunakan yang bawah ini untuk air putih bening, yang atasnya untuk tehnya. Jadi ibaratkan seperti ini ya, yang bawah ini adalah air mendidihnya. Jadi pertama aku selalu didihin air dulu sebelum aku prepare yang lain. Airnya dididihkan. Pada saat mereka udah mendidih, biasanya kita pakai yang elektrik yang udah strike gitu ya, udah mendidih, kemudian aku taruh tehnya di atas yang teko satu lagi. Kemudian air yang di bawah ini
dituang ke atas ini gitu. Nah, kemudian kita ambil lagi air, didihkan lagi di sini. Seperti itu. Jadi di bawah adalah air mendidih, di atas adalah air teh yang sudah diseduh dengan air mendidih. Nah, pada saat kalian menyajikan ke dalam meja di atas meja maksudnya, nanti yang ini ya, ini yang bening, ini yang ada tehnya. Nanti pada saat kalian tuangkan, kalian ambil duanya bersamaan. Atau kalau kalian susah bersamaan, boleh satu-satu dulu, satu dan satu. Jadi tehnya itu nggak terlalu kental gitu. Tapi ada beberapa juga yang sukanya teh kental. Tapi maksudnya di sini adalah teh di sini adalah selalu panas, bukan hangat lagi, tapi panas. I don't know ya, kenapa orang Turki senang banget minum teh panas-panas. Itu bikin lidah aku dan lak-lakan aku, dinding rongga mulut aku tuh kayak meleleh gitu. Tapi I don't know, buat pada saat aku tanya, kok kamu bisa sih minum teh panas gini? Ini masih panas loh buat aku. Dia bilang, aku udah lahir dengan kebiasaan minum teh panas. Oke. That is that habit. Oke. Jadi kalian bisa bayangin ya. Oke. Jadi jangan takut, jangan galau pada saat kalian punya mertua orang Turki dan dia bilang, "Çay, lütfen, teh please." Paling nggak kalian tahu bagaimana cara menyajikannya. Oke, jadi kalian nggak akan langsung dipecat jadi mantu. Next, itu untuk teh ya. Itu disajikannya pada saat benar-benar setelah semuanya ready. Tapi yang pertama saya lakukan adalah itu, karena untuk mendidihkan air dan untuk membiarkan teh ini dalam keadaan sudah diseduh, itu makan waktu. Oke, that's the first. Next, mereka itu selalu makan cheese, keju, macam-macam kejunya, banyak banget jenis kejunya. Jadi ada chicken penir, ada bias penir, ada kasar penir, kasar kayak kalian yang kasar, sama ya istilah di sini juga kasar, kasar woman. Oke, dari mulai si kasar dulu. Ini aku punya kasar penir. Kasar penir sih hampir sama umum seperti yang ada di Indonesia. Keju cheddar ya, yang biasa Kraft cheddar apa bukan sih, entahlah, aku nggak begitu tahu tentang keju, maaf ya pemirsa. Tapi intinya dari ini yang aku tahu, ini teksturnya dari perasaan aku teksturnya hampir sama dengan keju cheddar dan seperti itulah keju cheddar, keju Kraft yang di Indonesia, keju Kraft atau keju pro cheese yang seperti itu ya. Next, ada beas penir. Ini salah satu brandnya ya. Beas penir itu maksudnya adalah white cheese ya, keju putih. Di sini rasanya, warnanya itu seperti, warnanya kayak tahu ya, kayak kalau kalian tahu tahu itu ya percis seperti ini, nggak percis banget ya. Kalau tahu kan nyoy gitu ya, kalau ini lebih ke padat gitu. Yalah, keju. Nah, biasanya ambil satu kotak. Mereka kalau dalam kemasan ini ada yang kotak-kotak, ada juga mereka punya toko keju gitu, dan kalian bisa belinya dalam bentuk setengah kilo atau 1 kilo gitu. Mungkin on my next video nanti aku akan ajak kalian ke toko keju dan lihat berbagai macam keju yang ada di Turki ini. Pokoknya banyak banget deh. Dan ini yang aku di sini, semua stok yang aku sajikan adalah stok yang biasa aku pakai dan it's bisa masuk ke lidah aku gitu ya. Yang lain sih buat aku sebagai seorang pecinta singkong, bukan pecinta keju banget ya,
gitu yang bisa masuk ke lidah aku gitu. Jadi kalau ada yang lain, kok ini nggak disebutin, ya memang ada, aku akan sebutin mungkin next pada saat aku jalan-jalan ke toko keju. Tapi untuk sekarang stok di rumah aku nggak ada gitu. Next aku punya cream cheese beas putih, cream cheese putih. Aku punya ini, biasa aku pakai buat roti juga. And apalagi ya, oh ya, my favorite, Nutella. I love Nutella. Untuk dasarnya pastinya mereka pakai butter. Ini Tereal, correct my Turkish language. Tereal butter. Kemudian kalian hanya perlu keluarin yang ada di kulkas untuk ini semua. Biasanya mereka ada di kulkas kan. Kalian cukup keluarin semuanya. Nutella nggak di kulkas. Untuk beberapa jenis keju, mereka juga punya ada keju yang bentuknya bulat-bulat seperti jempol gini. Ya, aku nggak tahu namanya, pokoknya bentuknya gitu. Terus yang spiral, kalau kalian bayangin tuh kayak roti, kayak kue tambang, tau gak sih kalau zaman kalian kecil gitu kan, roti kue tambang itu. Nah itu bentuknya adalah tapi keju yang tambang gitu. Keju yang tambang sama yang bentuk bulat kayak gini tuh rasanya hampir sama, cuman bentuknya aja beda. Rasanya sih kayak kasar penir ya buat aku gitu, kayak kasar kayak keju yang ini, yang Kraft, cuman bedanya dia lebih chewy gitu. Oke, jadi kalau kalian nemuin keju di kulkas stok, kalian cukup keluarin aja semua yang ada. Keju, semua keju yang ada kalian keluarin. Tinggal tata di piring, not piring ya, ya semacam itulah. Kalian bisa gunain kayak tempat-tempat seperti ini. Jadi kalau nggak habis kan tinggal tutup. Atau kalian bisa wrap pakai plastik wrap gitu. Next adalah perselaian dan yang dioles-oles. Seperti yang tadi aku udah bilang, salah satunya adalah Nutella, my favorite one. Kemudian mereka juga bisa pakai madu, bal, honey, sugar, dan pekmes. Ini adalah salah satu tradisi sini juga. Nggak setiap hari mesti, maksudnya nggak setiap sarapan itu ada, cuman kalau kalian nemu ini di kulkas, silahkan kalian keluarkan dan kalian sajikan. Mereka juga kadang suka. Nah, pekmes itu ada dua. Ini yang uzum ya. Uzum. Oke. Uzum. Ini yang anggur. Selai, kayak semacam selai anggur. Ada juga yang kayak macam, aku nggak tahu rempah apa, kacang. Semacam itulah, yang pasti aku sukanya yang ini, yang uzum, makanya aku punya stoknya yang ini. Jadi kalau kalian nemu, kalian bisa keluarkan, atau kalian nemu selai strawberry, selai nanas, atau selai cherry, kalian bisa keluarkan dan sajikan di situ gitu ya. Jadi berbagai macam selai ada di situ, karena mereka juga suka pakai. Next itu untuk selai dan keju ya, kalian nggak perlu, bukan nggak perlu beli ya, maksudnya nggak perlu beli tiap hari gitu ya. Kalian bisa stok untuk beberapa hari, minggu gitu ya, bulan bahkan untuk keju. Kalau selama mereka nggak ada jamur-jamur, kalian cukup cuci. Aku dikasih taunya sih cukup cuci. Jadi misalkan ada yang paling mudah itu adalah keju white cheese ini, beas penil, keju putih ini yang paling mudah untuk berjamur ya. Jadi kalian cukup pakai, kalau misalkan kalian selalu taruh ini, dan kejunya itu usahakan selalu terendam dengan air garam. Jadi kalau kalian baru beli ini, terus kalian buka, atau kalian tumpahin airnya, atau udah lama, kalian bisa ganti, buang airnya dan kalian ganti aja pakai air yang sudah matang, terus kasih garam.
biasa. Jadi sebagai larutan untuk anti jamurnya ya. Cukup dicuci aja, dibuang yang berjamurnya gitu ya. And next kita punya sayuran dan buah sih, sebenarnya ini buah ya, yang biasa mereka sajikan. Aku sebutin di sini yang biasanya mereka selalu sajikan adalah tomat. Ini salah satunya. Tomatnya macem-macem banget tomat yang ada di sini. Aku sebutin ya. Dia ada Domates yerli, Domates salcem, Domates cherry. Yang favorit mereka sih ya sebenarnya Domates cherry ya, I think, aku rasa. Karena kan yang kecil-kecil gitu ya, tomat cherry itu yang kecil-kecil banget, segede-gede. Kelereng, nggak kelereng ya, pokoknya yang kecil-kecil ya, segede-gede gini. Kecil banget. Dan jadi mereka tinggal belah dua, terus kasih sedikit garam. Kadang ada juga yang mereka nggak suka dikasih garam gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu mereka suka dikasih garam atau enggak, cukup ambil sekitar 5 buah atau 6 buah. Kalau untuk 2-3 orang gitu ya, kalian cukup ambil beberapa buah, kalian belah dua. Untuk yang tomat cherry ya, jadi kalian bisa bayangkan, terus cukup taruh aja sama biasalah garam yang tabur gitu di mejanya. Jadi kalau mereka mau pakai garam ya tinggal taburin sama mereka sendiri gitu. Sama halnya dengan, oh ya, kalau kalian mau nggak pakai tomat yang cherry, kalian bisa pakai tomat apa aja ya. Tomat yang besar pun nggak masalah. Jadi kalian tinggal potong aja segitiga gitu atau segi 4 ya, biar bisa ditusuk aja gitu ya tomatnya. Kemudian mereka suka pakai timun. Ke kabar, mereka suka banget pakai timun. Timunnya tuh dipotongnya bukan dipanjang ya, itu sih buat lalap. Jadi dipotongnya lingkaran, jadi ya potong panjang gini. Kalian boleh kupas dulu atau kalian nggak kupas. Biasanya ada dari mereka yang suka dikupas atau enggak. Kalian tinggal potong bulat-bulat, bukan panjang. Dan sama halnya dengan tomat, cukup itu. Kalau kalian mau tambahin garam ya silakan, enggak juga enggak. Kemudian mereka juga suka pakai cabai. Ini bukan paprika ya, sebenarnya cabainya mereka yang biasa. Yes. Pada saat aku pikir tuh tadinya pedes gitu ya, ternyata enggak, cabenya tuh manis gitu. Bukannya pedes, buat orang Indonesia seperti aku itu tuh manis jatuhnya gitu. Dan ada beberapa dari mereka yang suka pakai cabai. Jadi cabainya ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Ini gede ya. Nih kalian bisa bayangin, ini tangan aku mesti gini gitu kan ya, sekitar 20 cm lah. Penyajian untuk cabainya itu adalah dengan cara kalian bisa putar di sini atau tekan ya, langsung nanti bijinya tuh ketarik. Terus kalian potong lingkar-lingkar gitu, melingkar. Jadi bukan panjang ya, melingkar gitu. Tapi actually sesuai selera sih, tapi biasanya di sini selalu gitu. Potong ini. Terus ya udah, kalian cukup sajiin gitu aja, mereka akan makan. Jadi bisa cabai merah, bisa cabai hijau. Dan mereka juga bisa juga sajikan cabai hijau yang biasa kita ada di Indo itu loh. Cabai hijau yang gitu, yang biasa dipakai buat yang nggak pedes sebenarnya, cabai hijau yang kurus terus panjang gitu ya, yang kayak gini. Nah, mereka juga bisa sajiin cabai itu. Kalau itu kalian nggak perlu potong, nggak perlu apa-apa, cukup dengan dicuci bersih, taruh di piring, nanti mereka akan ambil dan makan seperti biasa gitu cabenya, langsung krok gitu. Next, yang paling utama bedanya dengan kita adalah mereka makan roti, bukan nasi, ya kan? Oke, aku di sini ada punya roti. Biasanya kalau di Indo kan rotinya roti yang seperti ini ya, yang sari roti.
tradisionalnya roti mereka itu adalah ini ya. Nah, aku buka dulu deh. Ini gede banget ya, sekitar berapa, 2 jengkal, 2 jengkal. Ini sekitar 2 jengkal, dan nanti kalian bisa potong-potong rotinya, jadi nggak langsung satu di gitu ya, kanibal juga kalian ya, kanibal. Jadi ya tips buat kalian motong roti, kalau bisa gunakan pisaunya yang bergerigi, kata teman aku sih gitu ya, pakainya yang bergerigi, dan bukan yang kecil sih sebenarnya, harusnya yang gede, yang khusus roti. Dan bukan dilakukan dengan begini, tapi dibalik ya, begini gitu. Nanti biasa potong gitu. Oke, dan kalian cukup sajikan saja rotinya di atas meja, dalam keranjang roti ya. Biasa kalian suka lihat juga kan di TV-TV itu yang keranjang roti gitu, yang dialasin kayak keranjang bambu atau rotan yang dialasin sama kain gitu, bisa pakai yang kayak gitu. Atau kadang kalau lagi males juga langsung disobek aja rotinya dari plastik atau tempatnya kayak gini, langsung sobek aja gitu. Tapi ya secara faedahnya sih ya gitu, dipotong-potong. Kenapa? Oh iya, dan kenapa banyak yang beli roti ini dibanding roti ini? Buat saya lebih cinta roti ini, of course, karena ini lebih empuk. Seperti biasa kita makan di Indo. Kalau roti ini, kalau yang fresh ya empuk ya, betul. Tapi kalau udah 2 hari, ya 1 hari, 2 hari, 1 hari biasanya masih oke ya. Kalau emang kita beli di tokonya juga masih fresh gitu. Tapi kalau kita belinya dari supermarket yang udah dari tangan ke tangan, yang bukan fresh, biasanya 1 hari juga udah langsung udah mulai agak keras gitu, dan agak kasar gitu dalamnya ya. Dan aku biasanya sih bisa makan kalau roti yang khas tradisionalnya ini itu sekitar 3 hari kalau fresh, karena buat aku yang punya gigi cukup sensitif dan nggak bisa makan keras, aku cuma bisa makan ini dalam waktu 2 hari atau 3 hari gitu, karena dia akan keras. Dan kalau roti yang tradisional Turki ini dia lebih murah, jadi kalau misalnya beli di Bim, Carrefour atau itu, harganya mungkin sekitar 1,5 tele, tapi karena sekarang corona itu mungkin sekitar 2 tele ya kemarin kalau nggak salah, naik semua barang harganya naik, of course ya, tentu saja during corona ini. Jadi harganya sekitar 2 tele, sedangkan kalau roti toast yang gini tuh sekitar 4,5 tele atau 5 tele, jadi hampir 2 kali lipat gitu harganya daripada harga roti yang ini. Makanya mereka beli roti yang itu yang cukup murah gitu kan, dibanding yang toast egg gitu, roti yang slice. Piring dan alat makannya yang biasa mereka gunakan adalah garpu dan pisau ya. Jadi kalian jangan sajikan sendok, nanti mertua kalian bisa nanya, buat apa ini sendok gitu ya. Mereka bahkan makan nasi pakai garpu. Oke. Kadang aku juga suka bingung, padahal lebih gampang pakai sendok. Oke, jadi kalian cukup taruh piring dan sendok dan garpu. Oke, and this is it. Itu aja sarapan ala Turki, gampang kan? Kalian juga bisa sajikan menu-menu yang lain seperti borek, menemen, dan bla 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 di sana. Nanti aku akan post video menemen, bagaimana cara pembuatannya ala Chef Isna. Bukan chef ya saya itu sebenarnya ya, ala Isna lah pokoknya. Nanti cukup disimak aja. Kalau memang kalian ada pertanyaan meliputi gimana sih Kak caranya penyiapan pas di atas meja, ini aku ada beberapa videonya yang kalian bisa pikirkan. Oh, jadi kalian ada
inspirasi dan ada bayangan, bukan inspirasi ya, ada bayangan bagaimana penataannya di atas meja. Oh ya, di sini aku juga lupa sebutin, kita selalu sajikan zaitun ya. Bisa warna hijau, bisa juga warna hitam. Itu sesuai selera, tapi mereka biasanya suka warna hitam. See you again in my next video. Bye. I want to see you, dear. Gelas teh yang biasa mereka gunakan adalah yang kecil-kecil seperti ini. Mereka biasa pakai gelas untuk teh dan kopi. Nanti aku juga akan upload bagaimana cara pembuatan kopi Arab. Oke? You'll be fine. I broke your melody. It's time to disappear. In spite